Pernah dengar cerita tentang hutan keramat di Sulawesi? Katanya, siapapun yang masuk tanpa izin bisa tersesat dan hilang tanpa jejak. Banyak yang anggap itu cuma mitos. Sampai kejadian ini bikin semua orang percaya. 3 pemuda dari luar kota Arif, Juna, dan Bima memutuskan mendaki bukit kecil yang jalurnya melewati hutan keramat. Seorang warga tua sempat memperingatkan, "Nak, jangan lewat sana. Hutan itu ada penunggunya." Tapi mereka menertawakan, menganggapnya hanya cerita kampung. Dengan penuh semangat, mereka masuk ke dalam hutan. Awalnya biasa saja. Suara burung malam masih terdengar, tapi makin jauh, kabut tipis turun, udara dingin, dan hutan jadi sunyi, mencekam. Bima mulai resah. Kok sepi banget ya? Arif hanya nyengir. Santai, mungkin kita yang kebanyakan mikir. Malamnya mereka dirikan tenda. Saat memasak, Juna mendengar langkah kaki menyeret ranting. Makin lama, makin dekat. Mereka berhenti bicara, menunggu. Tapi suara itu hilang begitu saja. Semua kembali tidur, sampai Juna terbangun mendengar bisikan lirih. Suara perempuan, "Samar, kalian nggak seharusnya di sini." Juna panik. Ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Ia membangunkan teman-temannya, tapi Arif bilang ia cuma kecapekan. Besoknya, saat matahari terbit, Juna hilang. Tenda masih terbuka, barang-barangnya ada, tapi orangnya lenyap. Jejak kakinya berhenti begitu saja di tanah basah. Arif dan Bima kalang kabut mencari. Tapi jalan hutan terasa aneh. Pohon yang sama muncul berulang kali. Seakan mereka berjalan di lingkaran. Sampai sore, mereka tetap kembali ke lokasi semula. Malam kedua pun terpaksa mereka lalui di dalam hutan. Saat gelap turun, tangisan perempuan terdengar dari jauh. Semakin lama semakin dekat, sampai terdengar tepat di luar tenda. Arif memberanikan diri mengintip, dan di sanalah ia melihat sosok perempuan berambut panjang, pakaiannya lusuh, berdiri kaku membelakangi tenda. Menangis lirih, tubuh Arif kaku. Jantungnya berdegup kencang. Bima menutup pintu tenda rapat-rapat. Mereka berdua gemetar sampai pagi. Esok harinya, warga desa yang ikut mencari menemukan Arif dan Bima di pinggir hutan dalam keadaan lemas. Aneh, mereka ditemukan di jalur awal, padahal katanya sudah masuk jauh ke dalam. Sedangkan Juna tak pernah ditemukan, hilang tanpa jejak, seakan ditelan hutan. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani masuk ke hutan keramat tanpa izin. Warga percaya Juna sudah jadi bagian dari penunggunya, dan siapa saja yang meremehkan peringatan akan bernasib sama, hilang tanpa pernah kembali.